Jumpa lagi di Review TV. Ya, TV yang satu ini disebut Hisense sebagai entry level 4K TV terbaru mereka. Ya, ini adalah 55A6500H. Sesuai dengan namanya, TV ini menawarkan layar dengan diagonal 55 inci. Selain itu, TV ini juga mengusung sistem operasi Google TV dengan dukungan HDR10 atau HDR10 dan Dolby Vision, serta game mode dengan variable refresh rate dan auto low latency mode. Oke, mari kita langsung bahas TV baru yang satu ini. Ya, Hisense menyebutkan bahwa TV baru mereka ini bisa menawarkan Ultra Vision dengan unique experience. Ultra Vision di sini kemungkinan besar merujuk ke kualitas tampilan ditawarkan oleh TV ini. Sementara unique experience, mungkin saja Hisense itu menyembunyikan kejutan di dalam TV ini yang membuat penggunanya bisa mendapatkan pengalaman yang tidak bisa didapatkan di TV 4K dengan Google TV lain di kelasnya. Tapi sebelum kita cek kualitas penampilan dan pengalaman penggunaannya, ya kita cek dulu paket penjualannya. Oh ya, sebagai catatan, informasi mengenai paket penjualan ini kami buat berdasarkan paket yang hadir di lab kami ya, dan kami gunakan untuk pengujian kali ini. Nah, paket penjualan yang kami terima adalah tentunya ada unitnya dari si TV Hisense ini, lalu ada 2 buah stand atau kaki untuk TV ini, lengkap dengan baut untuk pemasangan stand ke TV. Ada remote control, paket dokumen juga ada di situ. Nah, untuk desain, Hisense ini menyebutkan kalau TV ini menggunakan bezel-less design. Kalau diperhatikan, frame TV ini memang terlihat tidak menutup bagian tepi dari panel pelindung layar, yang membuatnya seakan-akan tampil tanpa bezel sama sekali. Baru saat TV dinyalakan, area hitam di sekeliling layar akan terlihat. Saat kami coba ukur, tebal area hitam plus frame di TV ini masih bisa dikatakan relatif tipis, hanya di kisaran 5,5 mm saja. Sementara untuk bezel bawah layar tentunya ya lebih tebal dari bezel di sisi lain, tapi ini wajar, hampir semua TV seperti itu. Nah, di area tengah bezel bawah layar ada notch atau area yang menjorok ke bawah. Di notch ini ada beberapa komponen pendukung fitur hands-free voice control atau far field voice control. Ada lampu indikator, 2 mic serta switch untuk aktif atau tidak aktifnya mic di TV ini. Ada juga satu tombol di bagian dasar dari notch tersebut, yaitu tombol power untuk TV ini. Dimensi dari TV ini berdasarkan pengukuran kami adalah kalau tanpa stand itu 1230x718x70 mm. Sementara dengan stand adalah 1230x771x273 mm. Ini berarti stand mengangkat TV sekitar 53 mm dari permukaan tempat diletakkannya. Ini mencukupi ya kalau kita mau pasang soundbar di depan TV. Di sisi belakang kita bisa lihat ada area yang menonjol di bagian tengah. Konektor I/O ditempatkan di sisi kanan area yang menonjol tersebut, atau sisi kiri ya kalau kita lihat dari depan ya. Ada juga konektor yang ditempatkan di permukaan area tersebut dan menghadap ke belakang. Lalu ada konektor AC input di kiri area tersebut. Untuk spesifikasinya tentunya diagonal layarnya adalah 55 inci, resolusinya adalah 4K UHD ya, atau 3840x2160 pixel. Display teknologinya pakai LCD, backlightnya pakai direct LED. Permukaan layarnya terbilang agak reflektif di sini ya. Untuk color depth-nya 8 bit plus FRC tentunya. Lalu brightness berdasarkan pengujian kami ada di kisaran 300-an nits saat setting brightness kami atur ke posisi tertinggi. Untuk refresh rate 60 Hz. Untuk HDR dia sudah support HDR10 dan support juga Dolby Vision. Untuk fitur-fitur ada Sports Mode, lalu ada Game Mode, ini menawarkan VRR dan ALLM di sini. Untuk audio dia menggunakan 2 speaker dengan fitur ada Dolby Digital, Dolby Atmos, dan Automatic Volume Level. Untuk smart feature-nya, ini OS-nya adalah Google TV dengan basis Android 11. Tentunya dia jadi punya Google Assistant dan dia punya Chromecast built-in. Untuk konektivitas dia bisa pakai Bluetooth, bisa pakai Wi-Fi 5, ya, dual band ini ya, 2,4 sama 5 GHz, atau bisa pakai Ethernet juga. Untuk TV dia bisa digital dan bisa analog juga. Untuk digitalnya dia udah support standar DVB-T2 yang digunakan secara resmi di Indonesia. Untuk konektor I/O di TV ini terbagi ke 2 area penempatan ya. Konektor yang menghadap ke samping itu ada 2 USB 2.0, HDMI 1 yang ini mendukung ARC atau eARC, headphone atau jack analog audio out ya. Lalu ada HDMI 2, HDMI 3,
antena in, optical audio out, dan Ethernet. Sementara untuk konektor yang menghadap ke belakang, itu ada 3 composite AV input dan ada service port. Untuk HDMI di TV ini, semua port HDMI TV ini mendukung input resolusi 4K 60. HDMI di TV ini sudah mendukung beberapa fitur dari HDMI 2.1 seperti eARC, VRR, dan ALLM ya. Nah, dalam penggunaan sama seperti TV dengan Google TV yang lain, saat pertama dinyalakan kita akan diminta untuk melakukan setup awal Google TV. Standar aja seperti koneksi ke Wi-Fi, login ke layanan Google, dan lain sebagainya. Kita juga akan disarankan untuk menghubungkan remote ke TV dengan menggunakan Bluetooth. Cukup ikuti panduan yang muncul di layar dan remote akan masuk ke mode pairing, lalu otomatis terhubung ke TV. Setelah semua itu dilakukan, setup awal TV selesai. Tampilan khas Google TV akan muncul dengan deretan aplikasi terlihat di atas dan rekomendasi konten di area tengah dan bawah. Beberapa aplikasi streaming konten populer seperti YouTube, Netflix, Disney Plus, Hotstar, dan aplikasi-aplikasi lain yang kita pilih saat setup awal akan langsung tersedia. Dan tentunya bisa digunakan setelah kita login ke masing-masing aplikasi tersebut. Kalau dirasakan belum cukup, tenang, ada Google Play Store. Jadi kita bisa mencari berbagai aplikasi streaming konten yang dibutuhkan, termasuk juga aplikasi-aplikasi lokal. Jadi kalau dari sisi aplikasi nggak ada masalah dengan TV yang satu ini ya. Kita tentu juga bisa menggunakan TV ini untuk display output dari perangkat lain melalui HDMI atau Composite AV In. HDMI bisa digunakan untuk perangkat seperti PC desktop, laptop, game konsol modern, Blu-ray player, STB, dan lain sebagainya. Sementara Composite AV In itu bisa digunakan untuk perangkat video player klasik dan game konsol yang udah lawas ya. Nah, beralih ke audio. Kalau butuh menambahkan perangkat output audio ke TV, ada banyak opsi. Bisa lewat analog audio out, digital audio out, ARC, eARC, dan bisa juga pakai Bluetooth. Kalau butuh casting dari perangkat lain ke TV ini kan udah ada Google Chromecast built-in. Jadi casting dari perangkat smartphone atau tablet Android bisa dilakukan dengan mudah. Casting dari desktop atau laptop dengan memanfaatkan fitur Chromecast dari browser Chrome itu juga bisa dilakukan. Sementara untuk pengguna perangkat Apple, casting dengan pakai AirPlay tentunya bisa juga ya. Kalau sekedar butuh screen mirroring itu juga bisa dilakukan dengan mudah di sini. Cukup buka app bawaan TV ini untuk mengaktifkan fitur mirroring, lalu koneksikan perangkat yang ingin di mirror ke TV ini. Siaran TV digital Indonesia tentu bisa disupport di TV yang satu ini. Terlihat kan di sini ya, banyak siaran TV digital yang dari lokal nih yang udah bisa ditangkap. Ya karena dia udah support DVB-T2. Nah, jadi nggak perlu pakai set-top box tambahan lagi kalau di sini ya. Nah, untuk port USB yang tersedia, kita bisa menggunakannya untuk masang input device seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Ini akan sangat membantu kalau kita butuh login ke layanan streaming konten. Jauh lebih nyaman pakai keyboard daripada harus pakai keyboard virtual ya, di layar dengan kursor yang digerakkan dari remote. Itu kalau misalnya password kalian panjang, ya jadi lama ya ngerjainnya ya. Nah, selain itu USB sini juga bisa digunakan untuk memasang storage berbasis USB. Kita bisa langsung membuka beberapa jenis file gambar, video, dan audio langsung dari TV ini. Di sini ada juga fitur personal video recorder yang bisa digunakan kalau ada storage USB yang terpasang ke TV. Kita bisa menggunakan fitur ini untuk merekam siaran TV yang mungkin kita mau tonton belakangan ya. Beralih ke remote, ini masih menggunakan desain yang banyak tombol. Bukan yang minimalis dengan tombol penting aja ya. Jadi ini tombolnya masih yang lengkap gitu ya. Tapi Hisense sengaja menempatkan tombol-tombol yang seharusnya akan sering kita gunakan di area tengah. Jadi ya tombol-tombol ini akan mudah dijangkau. Ada juga beberapa tombol shortcut untuk membuka aplikasi streaming populer seperti Netflix dan YouTube. Ini ditempatkan di area bawah remote. Secara umum, remote ini terbilang relatif nyaman buat digunakan. Nah, bagaimana pengalaman penggunaannya? Seperti biasa, kita nyoba TV ini dengan memutar berbagai konten yang disediakan di platform streaming seperti YouTube, Netflix, dan Disney Plus Hotstar. Untuk konten non-HDR, Hisense menyediakan beberapa preset mode, yaitu standar, dynamic, natural, game, sport, cinema, calibrated, dan filmmaker mode ada di sini. Ya, dia udah pakai filmmaker mode. Jadi, kalau kita mau nonton konten Hollywood sesuai dengan tampilan yang diinginkan oleh si pembuat konten, preset ini bisa kita pilih. Sementara preset-preset yang lain bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan apa yang sedang kita tonton. Beralih ke konten HDR, TV ini mendukung HDR dari aplikasi streaming maupun input lewat HDMI. Saat menampilkan konten HDR, preset picture mode yang tersedia juga masih sama. Tapi semua jadi memiliki awalan HDR aja di situ ya. Lalu untuk konten HDR Dolby Vision itu juga didukung oleh TV ini, baik dari aplikasi streaming maupun input HDMI. Saat muter konten dari Netflix atau Disney Plus Hotstar,
besar, TV akan otomatis mendeteksi kalau konten itu mendukung Dolby Vision. Nah, preset picture mode juga akan disesuaikan di sini. Jadi hanya tersedia opsi Dolby Vision Dark, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Custom, dan Dolby Vision Game. Dolby Vision Dark dan Dolby Vision Bright tentunya bisa dipilih sesuai preferensi kita atau sesuai dengan kondisi pencahayaan di dalam ruangan ya. Sementara Dolby Vision Custom akan memungkinkan kita membuat preset yang lebih sesuai dengan selera kita sendiri. Dolby Vision Game tentunya disediakan untuk perangkat yang terpasang via HDMI ya. Nah, ini lebih cocok untuk dipakai mainin game-game yang udah mendukung Dolby Vision. Bisa dari konsol Xbox Series atau dari PC misalnya. Kembali ke pengaturan picture mode, untuk mengganti preset, kita tidak perlu masuk ke menu setting utama TV ini. Ada tombol di remote yang bisa ditekan untuk mengakses menu quick setting yang berisi beberapa opsi pengaturan yang seharusnya akan banyak digunakan. Selain akses ke pengaturan picture mode, ada juga akses ke pengaturan sound dan beberapa yang lainnya lagi. Untuk pengaturan-pengaturan utama itu, menu hanya tampil sebagai overlay. Jadi kita bisa langsung melihat efek pengaturan picture langsung di konten yang tengah kita tonton. Sementara kalau kita buka menu setting utama dari Google TV, menu baru akan menutup satu layar penuh. Nah, sekarang bagaimana dengan kualitas tampilan TV ini? Secara umum, kualitas tampilan TV ini terbilang mencukupi untuk kelasnya ya. Hanya saja terlihat memang brightness ditawarkan tidak terlalu tinggi di sini. Warna-warna tuh masih tampil baik, tapi memang bukan yang super cemerlang di sini ya. Saat kami tes dengan color meter yang biasa dipakai, di mode standar, TV ini menawarkan color gamut 90,2% coverage sRGB dengan 106,2% volume di sRGB ya. Sementara untuk brightness hanya ada di kisaran sekitar 330 nits ya. Agak sedikit kurang kalau mau dipakai di ruangan yang terang, tapi kalau ruangannya gelap sih oke sih ya. Sementara itu untuk black level ini udah oke, walaupun memang belum yang super dalam banget ya. Nah, untuk view angle, nah ini terbilang cukup luas. Memang masih bisa terlihat ada sedikit pergeseran warna, tapi hanya sedikit sekali dan menurut kami tidak akan membuat tampilan keseluruhan jadi rusak walaupun kita nonton dari samping. Kalau bicara soal vignette atau area gelap di sudut-sudut layar, memang ada di TV ini, tapi terbilang sangat kecil dan kayaknya tidak akan mengganggu ya. Ini cuma kelihatan kalau misalnya kita lihat tampilan yang putih polos gitu mungkin ya, dan itu kan jarang. Nah, secara keseluruhan kami masih merasa bahwa kualitas tampilan ditawarkan oleh TV ini bisa dikatakan sesuai lah untuk kelas harganya, bahkan cenderung sedikit di atas rata-rata untuk kelas yang terjangkau seperti ini. Sebagai catatan tambahan, permukaan TV ini tidak menggunakan anti glare, jadi objek di depan TV memang sedikit mudah ya dipantulkan oleh permukaan layar ini. Selain itu, bekas jari tangan juga jadi mudah nempel di layar. Agar tidak mengganggu, kalau tidak sengaja menyentuh layar TV ini, kami saran untuk bersihin ya bekasnya ya. Beralih ke audio, kami merasa bahwa suara yang dihasilkan oleh speaker TV ini terbilang biasa aja. Tidak yang bisa dibilang istimewa. Suara juga sedikit tajam ya, jadi untuk suara-suara di nada tinggi mungkin bisa jadi agak kurang nyaman. Khususnya kalau kita crank up volumenya sampai tinggi banget ya, dan mau dengerin jangka panjang. Untuk separasi suara juga terbilang biasa aja. Hal ini membuat saat memutar konten audio yang menggunakan Dolby Atmos, efeknya mungkin jadi agak kurang terasa di sini. Namun hal ini terbilang wajar ya untuk TV kelas ini. Sementara untuk volume suara ini masih oke sih ya, masih cukup kencang untuk penggunaan di ruang sekitar mungkin 3x4 meter yang kami gunakan. Kalau volumenya terasa kurang, coba cek di opsi pengaturan auto volume level. Matikan saja opsi ini untuk membuat volume suara yang dikeluarkan TV ini bisa meningkat jadi lebih mantap lagi. Berikutnya kami juga mencoba menghubungkan TV ini ke komputer. Secara standar resolusi yang ditampilkan hanya 4K 30 aja karena HDMI berjalan di standar tiang lama. Opsi untuk mengganti standar HDMI ini bisa diakses dari menu Quick Settings. Setelah mode diubah ke Enhance, resolusi 4K dengan refresh rate 60Hz plus HDR bisa digunakan. Kalau kita ingin menggunakan TV ini untuk bermain game dari komputer, baik desktop maupun laptop, tentunya cocok-cocok aja, khususnya untuk game non-esports ya. Ukuran layar yang besar ditambah dengan resolusi tinggi akan menghasilkan tampilan game yang memuaskan di sini tentunya, khususnya untuk game-game AAA dengan kualitas tampilan yang tinggi di sini. Hisense juga menyediakan preset game di mana post processing mode di sini sangat minim atau bahkan tidak ada, yang membuat input lag itu akan jadi rendah. Ini enak nih, response time jadi enak di sini. Beralih ke konsol, TV ini menawarkan fitur VRR atau Variable Refresh Rate dan ALLM atau Auto Low Latency Mode. Jadi cocok juga untuk disandingkan dengan konsol generasi terkini. Menarik ya, di TV 55 inci ini dengan harga yang masih terbilang terjangkau, fitur modern untuk gaming juga sudah ada sekarang.
Oke, untuk konsumsi dayanya kita coba ukur konsumsi daya TV saat memutar konten dari aplikasi yang ada di Google TV maupun saat TV menampilkan input dari komputer. Hasilnya di berbagai mode tampilan yang ada, konsumsi daya itu rata-rata di kisaran 100 sampai 110 watt. Terbilang wajar untuk TV 55 inci dengan brightness yang ditawarkan oleh TV yang satu ini. Nah, untuk harga, Hisense 55A6500H ini dipasarkan dengan harga Rp7.999.000. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Brightness layar terbilang sedikit rendah ya. Jadi memang cocoknya ini bukan di ruangan yang penuh dengan jendela-jendela tentunya ya, yang bisa menampilkan cahaya matahari yang kencang. Kemudian, kualitas suara speakernya bukan yang paling hebat untuk kelasnya. Lalu untuk remote, dia belum menggunakan remote yang modern, tapi bisa jadi yang tombol-tombol seperti ini jadi lebih mudah dipakai ya, lebih mudah dimengerti juga. Lalu untuk konektor yang menghadap ke belakang, ini mungkin akan sulit digunakan pada saat TV ini kepasang ke dinding. Untungnya udah jarang yang pakai komposit AV kan, biasanya pakai HDMI kalau sekarang. Lalu permukaan layarnya ini memang akan banyak memantulkan apa yang ada di depannya, karena memang tidak pakai anti-glare. Dari sisi kelebihan, kualitas tampilannya masih relatif baik untuk kelas harganya di sini. Dukungan Dolby Vision, HLG, HDR10 itu udah ada di sini semua ya. Viewing angle-nya juga luas, pergeseran warnanya tuh ada tapi ya nggak terlalu terasa lah. Lalu dia udah pakai Google TV, jadi dukungan aplikasinya melimpah di sini, bukan yang terbatas ya. Fitur gaming kekinian seperti VRR dan ALLM juga sudah tersedia di sini. Dia punya juga Far-Field Voice untuk hands-free voice command. Lalu ada Filmmaker Mode. Fitur ini tampaknya sekarang ada bahkan di Google TV dengan harga yang terjangkau ya sekarang ya. Lalu dia udah siap untuk menerima siaran TV digital Indonesia by default. Ya, walaupun disebut sebagai entry level 4K TV oleh Hisense, TV ini bukan sebuah TV murahan ya. Untuk kualitas tampilannya kami merasa apa yang ditawarkan sudah cukup sesuai dengan yang bisa diharapkan dari kelas harganya. Bukan yang luar biasa tapi tidak akan mengecewakan kalian. Sementara itu dari sisi fiturnya justru mendekati kelas di atasnya, khususnya yang VRR dan ALLM tadi ya. Dua fitur ini biasanya adanya di TV 55 inci yang harganya di atas 10 juta loh ya. Nah, tampaknya ini adalah salah satu hal yang membuat Hisense berani menyebutkan kalau TV ini menawarkan unique experience di kelasnya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.